Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial database. Kita di pertemuan pertama ini perkenalan dengan database. Oke ya. Di slide ini kita bisa lihat apa itu database. Itu data dulu ya. Kita sebelum masuk ke database itu apa itu data. Data itu adalah fakta-fakta baik berupa angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu dan semacamnya. Contohnya nama buku, nama orang, dan lainnya itu disebut dengan data. Kemudian ada namanya informasi. Jadi informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Contoh, nama buku adalah MySQL Server. Nah, ini sebuah informasi. Kalau tadi cuma nama buku doang, MySQL gitu data. Sekarang datanya diolah, digunakan lebih berguna. Terus apa itu database? Nah, database atau bahasa Indonesia basis data atau pangkalan data ya adalah kumpulan informasi. Jadi kumpulan. Jadi dari tadi data menjadi informasi. Nah, kumpulan informasi itu disebut dengan database. Jadi kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis. Jadi disusun secara sistematis, tidak acak, tidak berantakan gitu ya, tapi sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut ya. Analoginya gini, misalnya misalnya seorang anak siswa pergi sekolah, dia membutuhkan sebuah tas sebagai tempat penyimpanan barang-barang kebutuhannya untuk sekolah. Jadi si siswa menyimpan di dalamnya ada pulpen, penghapus, buku, penggaris, dan barang-barang lainnya di atas tas. Lainnya di dalam tas ya untuk pergi ke sekolah. Dan si siswa bisa kapan saja mengambil salah satu barang untuk digunakan atau dibuang dari dalam tasnya. Dapat disimpulkan tas tersebut adalah kumpulan dari barang-barang tersebut atau kita sebut dengan database. Kayak gitu kira-kira ya. Ilustrasi data manual seperti buku tamu. Nah, itu database secara manual. Database itu kumpulan informasi seperti buku tamu, absensi karyawan, absensi siswa, mahasiswa, itu boleh. Itu disebut dengan data manualnya. Formulir yang bentuk cetak gitu ya, daftar pengunjung, daftar barang yang dicetak, daftar pasien, daftar alat berat, daftar buku, dan masih banyak lainnya. Apa sih manfaatnya kita menggunakan database? Nah, yang database itu kalau data-data tadi secara banyak itu tidak diatur, maka dalam proses pencariannya itu jauh lebih susah. Dan dengan kita belajar database ini, kita dengan satu resource atau satu sumber kita bisa memakai secara bersama-sama. Dan itu yang kita akan pelajari. Dengan dipakai secara bersama-sama, maka yang ketiga kita bisa mengontrol secara data terpusat. Dengan terpusat seperti ini, biaya perangkat yang digunakan jauh lebih sedikit. Yang selanjutnya datanya, karena datanya terpusat, otomatis keamanan datanya jauh lebih bagus. Mudahkan dalam pembuatan aplikasi baru, ya seperti itu ya. Nanti kecepatan dan kemudahan. Jadi misalnya contoh, kita mau mencari data karyawan. Kalau data tersebut secara manual terhambur datanya, misalkan ada di suatu berkas. Berkasnya ada di dalam sebuah map. Mapnya ada di dalam sebuah lemari. Lemarinya berada di sebuah gedung. Nah, ketika mau mencari data karyawan tersebut, maka dia harus membuka gedung tersebut, kemudian masuk kamar tersebut. Setelah masuk kamar tersebut, membuka lemarinya. Setelah buka lemarinya, buka mapnya. Setelah buka mapnya, baru ketemu karyawan. Itu jauh sangat merepotkan. Sehingga dengan database, kita akan membuat lebih cepat dan lebih mudah. Lebih hemat karena perangkatnya, dan bisa diakses 24 jam. Tanpa henti ya.
dan di mana saja. Nah, itu kehebatannya database. Nanti kita belajar database server. Nah, itu yang sangat keren sekali. Oke, perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut sistem manajemen database atau kita sebut DBMS. Jadi kita perlu software untuk mengelola database tersebut ya. Jadi untuk menjalankan perintah-perintah tersebut kita perlu namanya software. Nah, softwarenya itu disebut dengan DBMS. Apa aja software untuk mengelola database atau apa aja software DBMS gitu ya. Yang pertama, DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Teradata, Firebird. Nah, yang kita akan pelajari nanti menggunakan MySQL atau nanti juga bisa pakai MariaDB, PostgreSQL, dan masih banyak lagi. Oke, saya akan buat ilustrasi bagaimana, ini ilustrasi ya, bukan database yang akan kita pelajarin, tapi saya akan membuat sebuah ilustrasi, membuat sebuah data yang kita taruh data tersebut di dalam Excel sebagai database-nya dan Microsoft Word sebagai penerima atau pengelola database tersebut. Oke, ini hanya sebagai ilustrasi pengolahan database menggunakan Word dan Excel. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan coba. Saya akan buat dulu Excel. Saya akan buka Excel. Nah, ini contoh database. Nah, ini ya contoh. Tapi kita tidak menggunakan Excel. Kenapa? Karena ada Excel banyak kelemahan di yang tadi kita inginkan, yaitu di Excel tidak bisa dilakukan yang namanya kecepatan dan kemudahan pengakses data ya. Kalau misalkan ini kan Excel berada di satu komputer, yang kita inginkan adalah data tersebut berada di server yang bekerja 24 jam. Tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yang tadi ya di sini ya, nggak bisa pemakaian bersama, kontrol data tidak bisa terpusat juga, menghemat biaya perangkat ya, karena cuma satu di sini. Cuman akan keamanan data juga sangat diragukan ya. Excel ini kalau ada data terus kita mau amankan datanya, bisa dibuka sama orang lain ya. Mudahkan dalam pembuatan aplikasi, agak sulit terhubung. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita coba contohkan. Tadi saya buat data, di sini adalah nama, di sini alamat. Oke, saya tulis di sini, misalkan nama saya di sini. Oke, saya akan buat. Oke, ini contohnya datanya ya. Oke, ya, saya contohkan datanya. Wrapnya hilangkan, ini jadi gini kan. Oke, saya hilangkan warnanya ya. Tidak perlu pakai warna seperti ini. Normal aja. Automatically, di sini juga automatic novel. Oke ya. Dan dosa yang gede-gede gini juga nggak apa-apa, normal-normal aja ya, gitu ya, normal. Oke, saya punya ini disebut dengan apa, kolom, nama kolomnya, dan isi adalah isi datanya. Ini adalah nama kolomnya, di sini adalah isi data dari kolom tersebut. Oke, kemudian saya simpan data ini, saya taruh di sini sebagai database. Di download, saya taruh download ya. Kemudian saya buka Word. Oke, dari data Word ini ya, saya tutup dulu yang ini. Dari data Word ini saya membuat sebuah pemanggilan database ya. Tinggal klik insert, mailing, star merger, step mail merger, kemudian saya gedekan dulu, kemudian next ke dokumen, next select database-nya, browse. Saya taruh di mana tadi, download database, kemudian di OK lagi,
kemudian next dan complete. Oke, sudah ada datanya. Misalkan nama, alamat. Nah, kita tinggal panggil datanya. Kita masukkan select insert nama, yang di sini adalah insert alamat. Nah, ini datanya dari database tadi. Ya, kita nggak mengetik sama sekali. Ini berasal dari data Excel tadi. Oke ya, nih. Nah, ini ilustrasi dari database. Oke ya. Sampai di situ tentang database. Jadi diingat ya, adalah database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer, disusun secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Kemudian kita menggunakan software namanya software DBMS. Salah satunya software DBMS itu adalah MySQL, Oracle, dan masih banyak lagi. Kemudian ada 6 manfaat dari kita menggunakan database di dalam sebuah perusahaan atau apapun. Itu kecepatan dan kemudahan mengakses data, pemakaian secara bersama datanya dan terkontrol data terpusat, menghemat biaya perangkat, keamanan data, dan memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bab 2, yaitu MySQL. Ya, tadi kita sudah belajar apa itu data, sudah, kemudian informasi, kemudian menjadilah database. Kemudian database itu adalah kumpulan informasi. Nah, software untuk mengelola database ini disebut dengan software DBMS. Apa aja DBMS? Ada, salah satunya adalah Oracle dan MySQL. Nah, sekarang kita akan belajar MySQL. Oke, apa itu MySQL? Ya, tadi softwarenya ini ya, ini salah satunya yang kita pelajari nanti. Ada beberapa faktor yang menjadikan MySQL menjadi DBMS terpopuler. Di antaranya adalah bersifat open source sehingga kita tidak perlu membayar untuk menggunakannya. MySQL mampu menghandle data yang cukup besar secara powerful menggunakan bahasa SQL. Nanti yang kita akan pelajari SQL-nya ini ya. Mampu bekerja pada banyak sistem operasi seperti Windows dan Linux, bisa digunakan atau dipasang dengan PHP yang nanti kita akan gunakan, C dan C++ ataupun Java. Mendukung database yang berukuran besar dan bebas dikembangkan karena open source, dan kelebihan lainnya akan nanti teman-teman saat mulai menggunakan nanti. Apa itu MySQL? Bisa dibaca dengan MySQL atau bisa juga MySQL. MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi database management system, RDBMS. Ya, karena nanti kita akan buat sebuah database di pertemuan terakhir, yaitu database yang terrelasi. Itu yang keren banget. Jadi data tersebut tidak bisa sembarangan untuk dihapus maupun diedit kalau saling terhubung ya. Nah, itu repot banget kalau misalkan contoh ada data namanya kode jurusan ya, kemudian kode jurusannya tiba-tiba dihapus, maka data yang menggunakan jurusan tersebut akan kerepotan dan akan tidak valid. Nanti kita akan belajarnya. SQL, nah ini yang kita akan belajar adalah singkatan dari struktur query language ya, suatu sintak perintah-perintah tertentu atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola suatu database. MySQL itu softwarenya, kalau SQL itu bahasa perintahnya. Anda mau pakai Oracle, Anda mau pakai DB2 atau mau Firebird, semuanya menggunakan SQL, itu perintahnya. Tapi softwarenya MySQL. Kumpulan dari software atau jenis-jenis software MySQL adalah software pengelola database atau kita singkat nanti namanya DBMS. Jadi mudah ya. DBMS itu nama softwarenya, nama jenis softwarenya. MySQL adalah salah satu dari jenis software database. SQL adalah bahasa perintahnya.
Contoh. Nah, ini sebelum kita masuk ke lebih dalam, kalian harus kenal dulu. Ini table sederhana. Dan ini disebut dengan tabel. Kemudian field atau kita sebut ini kolom. NIP, kolom NIP, kolom nama, dan jenis kelamin. Record itu yang ini. Ini data. Nama Matroy, laki-laki itu disebut dengan record. Mana yang disebut key? Key-nya adalah NIP yang ini. Kenapa? Karena ini kunci dari sebuah kolom ya gitu. Ya. Nah, setiap data harus dijelaskan tipe datanya, seperti tipe tulisan atau tipe huruf, angka, tanggal, waktu, tipe pilihan dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan lebih dalam ya. Contoh, NIP, tipe data tulisan, nama, tipe data tulisan, jenis kelamin, tipe data tulisan, gaji, tipe datanya gaji. Jadi tidak boleh di kolom gaji itu ditulis Ahmad Roy, itu nggak boleh. Nanti ya seperti definisi kita kembali bahwa database itu adalah kumpulan informasi yang disusun secara sistematis. Jadi tidak boleh ke dalam kolom tersebut sudah kita tentukan dia adalah angka, kemudian kita masukkan huruf, maka kacau ya. Oke. Ini field gaji, field jenis kelamin, field nama, dan NIP. Oke ya. Setiap tipe data wajib juga didefinisikan panjang data yang bisa diinputkan. Contoh, datanya adalah Ahmad Roy. Berarti bertipe data tulisan dengan panjang data 20 karakter. Panjang data menentukan kecepatan dan efisien sebuah database. Ini konsep dasarnya, nanti kita baru prakteknya. Nah, buat sebuah database di kertas, nama databasenya SIA, nama tabel, mahasiswa, jurusan. Tabelnya adalah kode jurusan varchar 20, jurusan varchar 100. Mahasiswanya NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nilai. Oke. Seperti ini ya, varchar tipe datanya tulisan, date itu tanggal, int itu angka. Oke ya. Ya, selanjutnya kita akan install softwarenya. Apa aja yang kita install? Kita install software namanya install Exam. Jadi yang belum punya boleh install, namanya Exam PP. Di dalam sini kita sudah ada software namanya MySQL. Nah, di download aja seperti ini. Kalau sudah selesai download, nanti Anda bisa menginstalnya ya, kemudian menjalankannya. Kita coba install softwarenya. Ya. Kita tunggu. Sudah, kalau sudah diklik 2 kali. Kalau sudah begini, yes. Ya, muncul seperti ini, kemudian next saja. Nah, ini saya taruh di C. Oh, tidak ada folder exam ya. Saya akan tulis exam pp dulu. Oh, masih ada ini, saya buang dulu ya. Saya buang ini dulu. Oke, exam pp. Next. Ini boleh dihilangkan centangnya. Next. Kita tunggu, nanti akan berjalan. Nah, nanti kalau sudah selesai dia bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, ini contoh yang sudah selesai. Nah, seperti ini sambil nunggu ini ya. Sambil nunggu saya akan jelaskan yang ini. Nah, ini ya.
Nanti boleh di skip videonya untuk lanjut ke step selanjutnya, supaya ini nunggu tidak kosong ya. Saya akan tunggu cara installnya. Nanti kalau sudah selesai jadinya seperti ini, tinggal klik start dan saat ini disebut dengan kontrol panelnya. Untuk bisa masuk ke database-nya, membuat database-nya, kita perlu kita menggunakan dua jalur. Yang pertama kita bisa menggunakan DOS command prompt atau menggunakan software yang sudah jadi bawaan dari Exam, yaitu PHP My Admin. Oke ya, kita coba cara pertama. Klik Windows plus R, kemudian tulis cmd, atau langsung start tulis aja cmd. Nanti di situ akan muncul, kemudian run. Yes, muncul seperti ini. Terlihat seperti ini ya. Nah ini nanti arahkan sesuai dengan, kita tunggu aja dulu ya. Nanti sambil nunggu kita akan ulang lagi boleh. Yang kebetulan punya saya ada di D, kemudian di CD, Exam PP 2022, MySQL bin ya. Kemudian cara masuknya MySQL -u root -p. Oke, saya masukkan password 2. Kemudian sudah masuk. Nah ini ya, masuk ke database-nya. Nah disinilah kita bisa mengelola sebuah database ya. Nah ini contoh, saya mengambilkan semua database. Tinggal show database. Show database pakai S ya. Gitu. Muncul semua database-nya. Kemudian kalau mau membuka datanya, memilih satu database, tinggal kita pilih use apa. Nah misalkan saya mau contoh di sini coba dulu sini ya. Misalkan saya mau coba contoh data underscore mahasiswa lain DB SIA. Oke, saya coba DB SIA saja. Saya pilih dulu use DB underscore SIA. Ya, sudah terpilih. Kemudian kita mau nambahkan datanya, select bintang from tabel jurusan. Oke, seperti ini contohnya ya. Oke, nanti kita akan belajar ini disebut dengan yang tadi select bintang ini disebut dengan yang kita nanti pelajarin query SQL-nya, struktur query language. Nah ini disebut dengan SQL. Kita tunggu instalannya sampai selesai. Ini cara akses pertama, kamu bisa lakukan ini. Pertama kalian bisa lakukan gini ya. Jadi pertama buka foldernya, kemudian cari folder bernama bin, kemudian perintahnya MySQL spasi -u spasi root spasi -p, kemudian masukkan passwordnya. Tereng sudah masuk ke database-nya. Oke, nah ini kita udah berada di DB SIA. Nah kalau sudah gini, Anda bisa mengelola database. Oke, sambil kita tunggu itu. Ini kita akan latihan membuat database-nya ya. Oke. Oke, sedikit lagi semua selesai.
Oke, sedikit lagi kita akan sampai misalkan nanti di sini ya, ini sambil nunggu aja dulu ya, nanti kita akan ulang lagi. Create table person karyawan mata kuliah aja. Dalamnya ada kode mata kuliah voucher, mata kuliah voucher 20, mata kuliah voucher 200. Koma jangan lupa. Tinggalan tutupnya ya. Oke, ya terbentuk sudah ya. Show tables. Nah itu yang muncul mata kuliah, tabel mata kuliah. Oke, kalau sudah seperti ini muncul, kita klik finish. Saya tutup dulu yang ini supaya tidak double ya, kemudian saya finish, tutup ini. Ya, muncul seperti ini. Ya seperti ini, kemudian klik start, kemudian start juga di sini. Oke, udah berhasil ya. Kalau sudah, tadi kan saya taruhnya di C, saya keluar dulu. Oke, coba saya tutup aja dulu aja ya, bikin buka lagi. Kemudian saya tadi taruhnya di C, maka saya buka lewat C. X sampai CD, X sampai P, kemudian CD MySQL bin ya, kemudian MySQL min U root min P. Oke, udah. Oke ya. Kemudian kita mau lihat show tablesnya, database-nya. Oke, pakai S ya, sorry. Oke, nah nggak ada data sama sekali ya. Ini tabel-tabel standarnya dari MySQL yang kita ada nanti pada saat kalian install. Oke ya. Kita buat latihan pertama. Silakan Anda buat latihan. Kita akan buat namanya. Nah ini pakai cara pertama ya. Di cara pertama Anda juga bisa pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan klik aja di bagian sini atau mau tulis di sini langsung boleh. Jadi misalkan tulis di sini localhost php my admin. Nah, sama kayak ini command prompt di sini ya. Jadi satu data bisa diakses bisa pakai cmd maupun php-admin. Sekarang saya buat database namanya db sia, database sia. Saya create. Nah, kayak gitu caranya. Klik database, kemudian namanya, kemudian create. Sudah dibentuk kayak gini. Kemudian untuk menambah tabelnya, Anda cara buatnya seperti ini. Tabel mahasiswa MHS, kemudian saya berapa banyak, saya bikin 8, maka di sini saya bikin 8, kemudian create. Setelah create, namanya di sini apa? Name. Sininya varchar 10. Nah, ini kita tambahkan primary key. Apa itu primary key? Nanti kita akan lebih dalam apa itu primary key. Kemudian nama, tipe datanya apa? Varchar atau tulisan, kemudian string. Kemudian alamat kita ganti jadi tipe datanya teks. Nah, kenapa kok varchar? Kenapa teks? Nanti kita akan lebih dalam setelah ini. Kita ini latihan dulu. Lahir varchar berapa banyak? 100. Nah, ini nanti ada perbedaan antara teks sama varchar walaupun sama-sama tulisan. Tanggal lahir, pilih date. Kemudian jenis kelamin, saya pilih varchar juga. Caranya nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Kemudian
agama kita ganti varchar juga, kasih 50 agama panjang, nggak panjang-panjang ya. Jurusan kita ganti, dia jadinya varchar 75. Ya, begitulah cara membuat database. Kemudian klik go. Ini cara pertama. Kamu bisa pakai cara gini, ya, atau yang selanjutnya kita bisa tulis codingnya. Jadi di bagian konsol ini di bawah kalian bisa lihat codingnya nih ya. Nah, ini bisa lihat codingnya ya. Jadi cara nulisnya seperti itu. Contoh ini saya akan buat ininya database-nya. Bikin dulu database-nya, namanya create db sia 2 misal ya, 2. Ini kalau pakai command prompt, create database ya. Kemudian sudah terbentuk, baru use, kalau kita tampilkan show database, ini muncul ya db sia 2. Nah, kalau kita sudah buat di sini, maka di sini juga ada gitu ya. Jadi dia otomatis itu kelihatannya. Ya, tapi kita belum ada tabel di dalamnya, kita bisa buat tabel. Use dulu, gunakan db sia 2. Kemudian udah bisa pilihannya database change, kemudian kita buat create table apa? Create table apa namanya? Misalkan db jurusan, tbl underscore jurusan, buka kurung ya, kode underscore jurusan, varchar 100. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah, create table test, kode varchar dalam kurung 10, jurusan varchar buka kurung 100. Kemudian primary key-nya kita berikan kepada kode jurusan. Cukup sesimpel itu, maka kita udah bisa membuat sebuah database. Nah, berhasil show tables. Tuh, muncullah nama tabelnya adalah tabel jurusan. Seperti itu ya. Oke. Dengan latihan ini Anda diharapkan sudah bisa membuat sebuah database, baik menggunakan ini maupun menggunakan ini. Nah, ini ya, kalau kalian mau caranya tadi gini. Kalau lewat ini tinggal Anda klik di bagian ininya, kemudian pilih nama db, misalkan db sia 3, kemudian misal aja ya, kemudian ada bikin tabel namanya tabel jurusan. Ini boleh 24, nanti ngikutin ngikutin sistemnya, perkembangannya. Kemudian di sini kode jurusan varchar 10, kemudian jurusan, kemudian varchar 10 di sini 100. Primary key, kemudian pilih go, sama hasilnya. Oke, sama persis, tidak ada bedanya. Ya, jadi ini ada tabel jurusan pertama dengan tabel jurusan. Nanti kita bisa buat. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe-tipe data di dalam database. Ada tipe tabel, tipe data, dan tipe constraint.
Salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk setiap tabel. MySQL mendukung beberapa tipe tabel tergantung konfigurasi saat proses instalasi. MyISAM tipe tabel merupakan tipe tabel yang sederhana, stabil, dan mudah digunakan jika kita menyimpan data sederhana yang tidak terlalu rumit. Kita menggunakan tipe tabel. InnoDB itu tipe tabel. InnoDB merupakan tipe tabel. MySQL yang dapat mendukung proses transaksi. Tipe ini memiliki beberapa keunggulan: mendukung transaksi antar tabel, mendukung row level blocking, mendukung forensic constraint, dan crash recovery. Tipe data. Nah, kita lanjut aja langsung ke tipe data. Tipe data di dalam database ada satu, numerik atau angka, string atau teks, data or time, tanggal dan atau waktu, enum, pilih, sedangkan yang lainnya sifatnya pelengkap untuk tingkat lanjut dan kondisi tertentu. Oke, kita langsung belajar tipe data sejenis. Tipe data angka itu ada yang pertama tiny in, kemudian yang lebih gede lagi small in, lebih gede lagi medium. Jadi kita bisa lihat dia cuma sanggup 127, kalau ini bisa sampai 32.000. Kalau mau lebih dalam lagi, lebih gede lagi medium int, ini bisa sampai 8,3 juta. Kalau INT saja itu bisa sampai 2 miliar. Kalau big INT 8 pangkat 64 bitnya. Itu jangan salah, banyak sekali ya big int. Jadi nggak akan kehabisan kolom kita. Ada lagi tipe data namanya float. Float digunakan untuk menyimpan data pecahan atau negatif presisi tunggal. Jadi 3, berapa itu pakainya float. Ukuran bisa pakai double juga bisa, kayak float, kemudian real dan desimal sama semua. Oke, selanjutnya adalah tipe data waktu atau time ya. Itu bisa date, time, date time, year, dan masih banyak lagi. Kalau tipe data chart itu ada chart, varchar atau tulis teks, itu tiny text dan medium text, long text. Nah, tipe data enum digunakan menyimpan bersifat pilihan. Sebentar. Ada suara ajan dulu sebentar. Kita akan laksanakan sholat ya. Sebentar, jangan lupa sholat ya teman-teman semua, karena itu keberkahannya beda. Oke ya, kita lanjut lagi. Enum yaitu bentuk pilihan, bisa yes, true, or false, dan sebagainya. Constraint itu not null. Unique itu data di dalam kolom tersebut tidak boleh ada yang sama. Primary key adalah key dari sebuah kolom. Foreign key adalah key yang kita taruh di tabel yang lainnya. Oke ya. Buatlah sebuah database, kemudian buat tabel berikut ini. Oke ya. Ini contohnya. Oke, kita pause dulu aja di sini. Kita lanjut nanti setelah beberapa hal ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut pembelajarannya. Tipe-tipe data tadi ya sudah. Tipe string ada chart, varchar, tiny text, text, medium, long text ya. Jadi nanti kalau misalkan datanya kita udah menggunakan varchar, kemudian panjangnya kita atur, maka data hanya bisa tersimpan sesuai dengan kolom yang kita atur. Oke ya, kita akan buat sebuah database DB pelatihan, kemudian nama tabelnya karyawan. Oke ya, kita coba caranya. Kalau nggak bisa gini ya, dari awal ya, klik localhost php myadmin ya, php myadmin localhost. Pastikan ini jalan ya, ini jalan, dua-duanya jalan. Kemudian tulis di sini DB database DB_ pelatihan. Kemudian create. Setelah Anda create, untuk membuat tabel seperti ini, ini nomor INT, tipe datanya INT berarti angka sepanjang 8. Jadi hanya bisa diinput sebanyak 8 ya. Misalnya create tabel karyawan. Pastikan Anda di sini posisinya di database, bukan di sini ya. Oke, sudah. Pertama saya taruh sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Oke, yang pertama adalah nomor, tipe datanya INT ya, tipe number, kemudian 8, kemudian kita kasih primary key ini ya, primary key, go gitu ya. Kemudian di dalam nomor ada kolom bernama nama, tipe datanya varchar 20,
kemudian email, datanya varchar 30 misalkan, alamat kita bisa pakai teks ya. Kemudian kalau teks tidak perlu panjang ya. Nah ini kurang ya, kota saya kurang kota nih, maka Anda bisa nambahkan. Kalau kurang kayak gini, pilih bagian sini 1, kemudian go, kemudian di sini kota varchar, di sini berapa tadi, 10 ya, 10, kemudian klik save. Nah ini muncul codingnya. Kalau di konsol nih, kalau ketutup Anda klik aja 2 kali gini akan muncul, ditarik gini ya. Create table, tabel karyawan, nomor int not null. Not null artinya tidak boleh kosong, harus diisi nanti datanya. Oke, itu belajar tentang database bab 3. Selanjutnya kita lanjut bab mengubah struktur pada tabel. Kita mengelola di sini ya. Oke, yang pertama, dari tabel yang ini kita akan mengubah strukturnya. Yang pertama, kalau Anda ingin merubah nama database-nya, klik dulu di database-nya. Jadi kalau ini kamu klik semuanya, muncul semua database, menunya berubah. Kalau ingin mengelola database-nya, kita pilih database pelatihan ini, maka menunya berbeda. Kalau mengelola tabelnya, klik dulu tabelnya, maka menu di atasnya pasti berubah, oke ya, sesuai dengan yang Anda pilih. Nah ini kalau Anda ingin merubah nama database-nya, Anda klik aja bagian more, klik operation, kemudian klik di sini rename database-nya, dirubah misalkan DB pelatihan baru misalkan ya, kemudian pilih go. Nah kemudian oke, create database DB pelatihan baru, drop database DB pelatihan, itu codingnya ya. Rename table DB pelatihan, ini ya, dirubah dari tabel karyawan to karyawan ya, kemudian drop database pelatihan, oke ya. Rename table ke dalam karyawan, oke ya. Sudah nih, jadi kayak gini ya. Kemudian jika ingin merubah nama tabelnya, Anda klik di sini, kemudian klik operation, kemudian rename nama tabel karyawan, misalkan tabel karyawan KYM gitu. KYM karyawan, KYW karyawan, kemudian go. Nah berubahlah dia. Nah berubah ya, rename tabel karyawan to tbl karyawan, rename ya. Ini codingnya. Ini kalau di sini sama aja. Ini cuman kita harus ngafal codingnya, itu yang panjang sekali ya. Misalkan saya use dulu ke DB pelatihan baru, misalkan di sini ya. Kemudian saya mau merubah namanya, rename table KYM KYW to table baru. Nah itu saya tinggal gini dong. Nah berubah, taruhnya KYM di sini. Nah berubah jadi tabel baru. Segitu ya caranya. Ya kalau mau kembalikan lagi operation, kembali lagi kita jadikan tabel karyawan. Oke, sudah berubah, kembali lagi ya tabel karyawan. Kemudian kalau kita mau merubah struktur di dalam sini, misalnya strukturnya ada kolomnya, ada nomor, nama, email, alamat, kota. Misalkan kita mau nambah lagi di dalam sini, tambah kolom, bisa kita lakukan di sini. Di bawah apa? Misalkan mau di bawah alamat atau di bawah kota. Ini tinggal kita pilih ya, mau di bawah apa. Misalkan saya setelah alamat, setelah nama saya mau nambahkan kolom baru atau field baru, namanya adalah JK, misalkan varchar sebanyak 20, kemudian save. Dilatih ya, nanti disering-sering dilatih. Codingnya gini, alter table tabel karyawan add JK varchar ini. Jadi ini codingnya ya. Jadi kita bisa tulis di sini juga sama ya. Jadi gitu. Ini saya fokusnya bukan coding yang query yang itu, tapi saya akan fokus kepada query CRUD dan query lainnya ya. Oke. Nanti ada pengelolaan database-nya, dan itu pengelolaan penampilan datanya dan segala macamnya ya. Oke, kemudian kalau mau tadi menambah, kita udah tambah nih, tambah ada namanya jika. Kalau mau menghapus gimana? Kalau mau hapus tinggal aja drop go.
Nah, ini ada misalkan salah nama, tulisannya di sana salah, tinggal Anda klik change. Misalkan di change si nama lengkap misalkan. Sorry. Terus ini lengkap. Kalau mau rubah tipe datanya boleh, ini tinggal dirubah saja, panjangnya bisa dirubah. Kemudian tekan save. Nah, seperti ini ya, berubah sudah. Oke, sampai sini udah paham ya. Jadi kita bisa mengubah, menambah, menghapus ya. Misalkan mau pindah posisi, oh ini misal email alamat kotanya di atas gitu ya, pengen kalian pilih aja move column, tinggal kalian pindah di sini. Nah, begini caranya. Ini kotanya ke atas, iya, kemudian go, udah berubah ya. Seperti itu. Misalkan kembalikan lagi ya boleh, kembalikan lagi, nggak ada masalah gitu ya, go. Oke ya. Itu mengenai merubah-rubah data, merubah struktur dari tabel tersebut. Apalagi ya kira-kira? Ini bisa kita rubah, tinggal change saja. Kalau mau hapus di drop ya segala macamnya. Oke. Kalau primary key, misalkan ini saya hapus primary key-nya kosong. Ya mau nambah lagi primary key-nya, klik more, primary, go. Ya hilangkan boleh, dihapus boleh. Oke ya. Itu kita buat latihan lagi. Tadi dari latihan untuk rubah-rubah tadi kita sudah rubah semuanya ya. Kalau mau hapus tabelnya gimana? Kita bisa hapus tabelnya, kita backup dulu. Bagaimana cara membackupnya sekarang ya? Cara backupnya, misalkan Anda mau membackup database ini, tinggal pilih export. Maka database ini akan klik ekspor, kemudian pilih ekspor ya. Nah, database-nya sudah di backup atau diekspor. Nah, gimana kalau misalkan mau menghapus? Nah, ini kalau menghapus semuanya, Anda tinggal klik database, kemudian klik bagian ini, kemudian pilih drop. Yang ini ya, klik drop. Oke, maka hilang database-nya. Nah, tadi kan sudah kita backup ya, jadi hilang database-nya. Itu kalau mau hapus database. Kemudian gimana kalau kita ingin, nah, ini terlalu lama nih, saya refresh saja. Oh, kenapa ini tidak hilang? Saya coba lagi drop. Oke, sukses. Sudah ya, sukses. Oke, kalau mengembalikan lagi gimana mengimpor? Kita tulis, buat dulu dalam database-nya db pelatihan, kemudian create. Setelah Anda buat database-nya, kemudian impor data yang ini tadi. Choose file, kemudian tadi namanya download. Ini, kemudian pilih impor. Kembali lagi. Nah, ya. Kalau mau backup semua database di dalamnya. Kalau mau membackup tabelnya doang, ya itu tinggal ekspor lagi. Nah, ekspor yang kita backup cuma satu tabel aja gitu. Kalau ada banyak tabel itu nggak keikut. Jadi kalau mau backup semua tabel itu dalam satu database. Ya, ini contoh saya mau hapus, ini tinggal kalian drop aja atau klik kemudian pilih drop. Oke ya, nah yes, maka tabelnya akan hilang. Database masih ada, tapi tabelnya yang hilang. Mengembalikannya kemana lagi? Impor lagi. Choose file lagi. Kemudian yang tadi kita buat database karyawan, kemudian pilih impor. Jadi tadi ya membackup, mengimpor udah saya jelaskan semua ya, udah bisa harusnya, Anda tidak ada masalah. Jadi bisa, kalau database-nya hilang gimana? Di backup dulu. Kalau mau mengubah tabelnya, tadi tinggal operation. Kalau mau mengedit kolomnya, tinggal di edit change. Kalau mau hapus drop. Kalau mau memindah-mindah move column, ya. Tuh. Atau mau nambah, tinggal add. Di sini pilih di mana posisi nambahnya, kemudian go. Ya, sudah lengkap ya. Saya jelaskan tentang merubah struktur dari tabel tersebut. Selanjutnya kita akan belajar create sebuah perintah query CRUD, yaitu create, read, update, dan delete ya. Ini di bab 6 ya. Kalau di buku saya, di modul saya ini CRUD ya. Jadi kita bisa menambah data, mengupdate data, menghapus data, dan menampilkan
data. Oke, kita studi kasusnya ini membuat database SIAK. Oke ya, kita buat database SIAK. Caranya gimana? Klik server, kemudian klik database, kemudian pilih SIAK. Dan create. Kemudian bikin tabel. Tabelnya berapa banyak? Di sini di latihannya saya bikin 9. Nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. TBL mahasiswa. Ingat dalam penulisan tidak boleh ada spasi. Oke ya, create seberapa? 9. Ya, oke, jangan takut, ini bisa ditambah ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah. Pertama adalah name yang kita jadikan kolom kunci primary key sebanyak 20. Kemudian di sini tambahkan primary go. Kemudian di sini untuk nama varchar sini 100. Di sini tempat lahir saya tambahkan varchar 100 juga. Kemudian di sini ada tanggal lahir. Jadi kalau dalam penulisan kolom itu tidak perlu lengkap-lengkap ya, karena menghemat prosesnya. Nanti ketika kita coding itu akan jauh lebih cepat ya. Date, tipe datanya date atau tanggal. Kemudian alamat, kita pilih teks. Kemudian pilih jenis kelamin. Nah, jenis kelamin saya tulis JK aja. JK jenis kelamin disingkat 15 saja. Kemudian contoh, kemudian email saya kasih 100 varchar. Ingat ya, varchar itu berarti tulisan atau string. Agama saya kasih varchar lagi di sini 120 agama. Jurusan varchar 100. Oke ya. Oke, kemudian pilih save. Oke, sudah kita punya nih ya tabel mahasiswa. Kita lakukan penginputan 5 data mahasiswa. Nah, caranya gimana? Kita cara pertama dengan cara seperti ini. Oke ya. Caranya klik insert. Pilih dulu tabelnya, pilih posisinya di sini ya, tabel mahasiswa. Kemudian muncul nanti kolom namanya insert. Tapi kalau di sini insertnya tidak ada. Nih, tidak ada kan? Jadi kalian harus klik dulu tabelnya, kemudian insert. Nah, masukkan kolomnya satu persatu ya. Misalkan name-nya adalah ini ya 1111, namanya Ahmad Roy. Tempat lahir Samarinda, tanggal lahir. Nah, ini penulisan tanggal dari tahun dulu, misalkan 1990, bulan 9 tanggal ini bulannya, kemudian ini tanggalnya. Oke ya. Jadi dibalik ya. Kemudian alamat Jalan Sentosa, Sentosa nomor 1 misalkan. Wilayah Samarinda misalkan. Samarinda, oke. Kemudian jenis kelamin jelas laki-laki. Kemudian email ahmadroywicida@gmail.com misalkan. Kemudian agama Islam. Jurusan PTK ya, pemrograman teknisi komputer. Kemudian pilih go. Nah, ini ya codingnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat database-nya sudah muncul nih. Nih udah masuk. Nah, ini kita udah menambahkan satu data. Ya, ini kemudian kalau mengedit tinggal edit saja di sini. Misalnya saya ganti di sini, bukan ini emailnya Ahmad Roy, maka saya pilih go lagi, maka berubahlah. Oke ya, kalau menghapus tinggal klik delete. Nih, oke. Nah, kita sudah melakukan 4 proses ya. Pertama, tadi kita udah melakukan 4 proses, yaitu proses pertama adalah create, tadi membuat insert tadi itu, kemudian update, menghapus dan menampilkannya. Tapi saya tidak mau lagi pakai cara ini. Kita akan membahas SQL-nya. Apa tadi SQL? Struktur Query Language. Yang ininya ya. Kita akan clearkan dulu. Nah, ini saya kosongin. Saya akan menambahkan datanya. Caranya gimana? Caranya gini. Insert into nama tabelnya, tabel mahasiswa. Ya, ini cara pertama. Kamu bisa menuliskan nama kolomnya masing-masing ya, nama dulu, tempat lahir dulu,
kemudian tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian JK, kemudian email, kemudian agama, kemudian jurusan, buka kurung, value, baru nimnya apa, misalkan 111, petik, koma, petik, namanya Roy, petik, koma, petik lagi, tempat lahir di mana, Samarinda, petik, koma, petik, tanggal nulisnya gimana tadi, 1990 minus bulan minus tanggal, oke. Petik, koma, petik, ya, alamat Jalan Sentosa nomor 1 misalkan, petik, koma, petik, koma, petik lagi, maaf, itu adalah JK, jenis kelamin, itu laki, petik, koma, petik. Nah, semuanya sesuai urutan ini ya, semua ya disusun urutan sesuai dengan jumlah kolomnya. Kalau ada kolomnya ada 10 masukkan satu persatu. Kemudian email, misalkan ahmadroy@gmail.com, kemudian petik, koma, petik, kemudian agama Islam, petik, koma, petik, PTK atau programmer. Oke, tutup kurung, titik koma, kemudian eksekusinya press Ctrl plus Enter. Jadi Ctrl Enter. Iya, berhasil ya, berhasil. Untuk menampilkan datanya, select bintang from tabel mahasiswa, titik koma, Ctrl Enter, tampil ya. Kita masukkan 5 ya datanya. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kamu bisa lakukan ini, tidak perlu menulis ini. Cukup langsung value saja. Nah, ini ya cukup value. Jadi namanya, yang penting kalian tahu urutannya, nama, misalkan Dina namanya. Sini ya Samarinda, tanggal lahirnya 10 di sini, jalannya Jalan Pemuda, perempuan di sini salah, sini bukan perempuan ya. Maksudnya di sini pemuda gitu ya. Sini perempuan, sini Dina misalkan, Dina, dan di sini Islam dan programmer ya. Enter, Ctrl Enter. Nah, tampilkan lagi datanya, select bintang from tabel mahasiswa, titik koma. Lakukan sebanyak 5 kali ya supaya kamu terbiasa. Ya, ini 5 kali. Nah, ini saya input datanya. Saya masukkan lagi nih datanya. Nah, biar cepat kamu bisa lakukan ini ya. Kalian bisa lakukan ini. Nah, ya. Ini jadi saya klik edit aja di sini. Nah, nih. Edit. Nah, ini ya, edit. Kemudian saya bisa kamu lakukan ini ya. Untuk menambahkan lebih banyak data lagi, di sini 3 Sinta misalkan namanya, kemudian koma lagi. Kemudian saya kopikan ini semua datanya. Di sini kasih, ini cara cepatnya ya. Kalau tadi cara satu persatu, ini bisa, ini cara kedua dengan cara lebih cepat. Ini oke ya, kemudian titik koma, kemudian enter, Ctrl Enter. Dan tampilkan datanya, select bintang from tabel mahasiswa. Semoga Anda paham ya pengolahan database ini. Nah, nih, kalau Anda bisa membuat database, pengelola database-nya dengan baik, maka Anda akan lebih mudah dalam membuat sebuah sistem. Oke ya. Ini caranya. Kemudian gimana kalau kita mau ngupdate? Ngupdate itu misalkan ganti Dina ini menjadi Dina Mustika misalkan. Nah, caranya update nama tabelnya, set. Nah, siapa yang mau dirubah? Apanya yang dirubah? Nama. Tadi kita rubah. Mau rubah. Jadi dari Dina menjadi Dina Mustika. Siapa yang kita rubah? Where name-nya siapa? Nih ya, sesuai di sini. Name-nya siapa? Jadi kalau kamu kayak gini, tanpa where, itu semuanya berubah menjadi Dina Mustika. Nah, kita nggak mau. Kita kepinginnya satu name ini saja. Siapa punya name? Jadi yang dijadikan patokan adalah name kunci, yaitu primary key-nya ya. Itu 112. Oke, Ctrl Enter. Muncul select bintang from tabel mahasiswa, titik koma, berantar. Tabel select from tabel mahasiswa.
Oh ya, karena salah petik tadi ya. Control Enter. Oke, muncul ya. Ini kita lihat Dina Mustika sudah. Tadi sudah tambah bisa, tampilkan bisa, update bisa. Sekarang gimana kalau ngapus? Ngapus gini caranya. Delete from tabel mahasiswa where siapa yang kita mau hapus, misalkan si Muna kita hapus, itu name sama dengan petik 115. Nah, kita ambil perwakilan kolom kuncinya name ya tadi. Enter. Ada peringatan, kemudian oke. Nah, hilanglah datanya. Select bintang from tabel mahasiswa titik koma, Ctrl Enter. Iya, berhasil ya. Dina Mustika si Muna sudah hilang. Itulah cara kita membuat database. Sorry ya, maaf ini salah. Ini database-nya ya. Database-nya, kemudian kita ini rumusnya tadi insert into bla bla bla, nama tabel, value, nilainya, petik nilai, petik koma, petik nilai, petik koma, titik sampai seberapa banyak silakan. Kemudian kalau mengupdate nilai, nama kolomnya sama dengan nilai, where kondisi field. Kalau saya mau ngupdate lebih dari satu gimana? Wah, ini saya kasih contoh deh ya. Update tabel mahasiswa, set tadi misalkan namanya siapa, jadi Sinta Komura Koko, jadi gitu ya. Coba nanti, saya takut kalau ada tersinggung ada orang ya. Berarti Sinta Koko ini hanya contoh saja ya, jangan ada yang tersinggung ya. Koma, misalkan saya ganti tempat lahirnya. Nah, misalkan tempat lahirnya di Balikpapan. Nah, gini ya. Where siapa yang kita rubah tadi? Name-nya dengan name 113. 113, maaf. Oke, ini kalau lebih dari satu yang mau diedit ya. Saya tadi kan contohnya nama, tempat lahir. Kalau mau diedit JK-nya juga ya koma aja lagi terus ya. Nah, gitu ya, mudah ya. Select bintang from tabel mahasiswa. Ini semoga bermanfaat tutorialnya. Kita lanjut lagi. Sinta Kuku ya, Balikpapan ya. Oke, lanjut. Kita udah paham di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Anda bisa menampilkan data dan memfilter data. Yang kita pelajarin apa? Select, menampilkan data secara dasarnya dulu, menampilkan beberapa kolom saja, menampilkan data tertentu, kemudian menampilkan dengan kondisi lebih spesifik, mengurutkan data, menghitung berapa record, menampilkan di antara data in ya, gitu juga bisa. Ya, ini tabel kebenaran, true, or, and, kemudian operator, penghubung, dan fungsi-fungsi yang lainnya ya. Fungsi substring atau mid, left, right, max, min, sum, average, rata-rata, round, membulatkan koma, floor, menghapus koma, sharing juga sama. Oke ya, ini contohnya, yaitu kita buat tabel namanya database kantor, dalamnya adalah tabel karyawan. Oke, kita buat ya. Oke, kita akan buat. Nah, ini kita akan lanjutkan nanti di part 2 ya. Saya akan lanjutkan mengenai ini. Kita tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.